मेरा नाम है संजय। मेरा टाइम पास और पैशन थैंक यू। Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Gajini. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Namanya Sanjay Ramasamy. Dia adalah salah satu pimpinan perusahaan besar di India bernama Air Voice. Pemuda kaya dan penuh pesona itu telah mewarisi bisnis keluarga sejak kepergian orang tuanya. Saat ini waktu dan tenaga yang ia habiskan hanyalah untuk bekerja dan memikirkan agar perusahaannya terus berkembang. Air Voice Mobile Company. Thank you. Good day. Strategi pemasaran telah ia lakukan. Salah satunya yakni memasangkan sebuah iklan di tempat-tempat strategis. Dan kebetulan salah satu tempat yang ia incar adalah rumahnya Kalpanak, gadis ceria dan juga baik hati. Sanjay mengutus anak buahnya Vanchad untuk segera menemui Kalpanak. Sorry. Kalpanak adalah model bintang iklan di salah satu perusahaan kecil di India. Tingkah Kalpanak yang selalu membuat Manobala geram membuatnya selalu dimarahi setiap pengiklanan sebuah produk. Meski menjadi model tambahan, Kalpanak tetap berusaha agar bisa tampil menjadi bintang iklan utama. Vanchad dan rombongan datang menemui Kalpanak. Vanchad memperkenalkan dirinya kepada Manobala sebagai utusan dari Sanjay, pimpinan perusahaan Air Voice. Manobala sedang bukan kepalang. Manobala mengira perusahaan Air Voice telah melirik perusahaan iklannya. Namun ternyata dugaan Manobala salah. Vanchad datang untuk menemui Kalpanak. Vanchad bertemu Kalpanak dan memberitahukan maksud dan tujuan menemuinya. Kalpanak tidak senang jika rumahnya akan dipasang reklam. Kalpanak bahkan mengusir Vanchad untuk pergi. Manobala yang masih penasaran dengan obrolan mereka berusaha menguping dari dekat. Namun usahanya sia-sia. Manobala tidak bisa mendengar apa yang telah Vanchad dan Kalpanak bicarakan. Ia hanya bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ia menyimpulkan bahwa Kalpanak telah menolak cintanya Sanjay. Setelah Vanchad pergi, Manobala mencoba merayu Kalpanak untuk menerima cintanya Sanjay. Kalpanak hanya mendengar apa yang Manobala ocehkan. Manobala terus berusaha merayu Kalpanak karena ia menganggap bahwa Kalpanak dan Sanjay menjalin hubungan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Karena nama Sanjay bagaikan sebuah magnet untuk agen-agen iklan. Manobala melayani Kalpanak seperti seorang ratu. Sikap Manobala yang berubah drastis inilah yang kemudian dimanfaatkan Kalpanak agar dapat menduduki bintang iklan utama seperti yang diinginkannya. Ide Kalpanak mengalir begitu saja. Kalpanak berpura-pura menelpon Sanjay dan mengatakan kalau Kalpanak menerima cintanya, padahal ia sedang menelpon kantor perusahaan Air Voice. Manobala pun lega mendengarkannya. Akhirnya Kalpanak mendapatkan posisi yang selama ini ia impikan. Kalpanak dan Manobala bak sebuah simbiosis mutualisme. Manobala memanfaatkan ketenaran dengan nama Sanjay Ramasamy untuk menarik para agen iklannya. Kalpanak mengarang cerita tentang hubungannya dengan Sanjay. Ia menceritakan kepada semua orang termasuk kepada salah satu wartawan sebuah majalah. Merasa berita ini adalah berita yang sangat besar, wartawan itu pun menerbitkannya menjadi sebuah berita utama. Kabar tersebar luas sampai akhirnya Sanjay mengetahuinya. Meski foto keduanya tidak ditampilkan, Sanjay merasa dirugikan dengan kebohongan berita tersebut. Sanjay marah dan bergegas menemui Kalpanak. Di tengah perjalanan ketika akan menemui Kalpanak, perhatian Sanjay tertuju pada wanita baik hati yang membantu beberapa disabilitas menyeberangi jalan. Wanita itu nampak tulus membantu para disabilitas. Tanpa sadar, Sanjay telah jatuh hati kepada wanita tersebut. Mobil Sanjay melaju ke tempatnya Kalpanak. Sanjay turun dari mobil dan pergi menemui Kalpanak. Kalpanak tengah sibuk dengan orang-orang yang ia temui. Ia sibuk dengan sebuah karangan ceritanya. Sanjay makin geram, tapi rasa marahnya berubah seketika ketika melihat wajahnya Kalpanak. Ya, wanita yang ia lihat di jalan tadi kini berada di hadapannya. Tak disangka Kalpanaklah orangnya yang membuat Sanjay luluh. Marah Sanjay pun mereda. Kalpanak yang juga tidak tahu siapa Sanjay mengira lelaki di depannya adalah Manohar yang ingin melamar sebagai bintang iklan. Karena belum ada iklan yang cocok untuk Manohar alias Sanjay. Manohar diminta meninggalkan nomor teleponnya. Kalpanak akan menghubungi Manohar
jika ada iklan yang cocok. Melihat tingkah lucu Kalpanak yang mengarang cerita kesana kemari, Sanjay menjadi gemas dan menahan tawanya. Sanjay benar-benar telah jatuh cinta pada Kalpanak. Beberapa hari kemudian, Sanjay mendapat kesempatan lagi bertemu dengan Kalpanak untuk syuting sebuah iklan. Dengan identitas sebagai Manohar, si pria miskin. Kalpanak tetap mau menerima Sanjay alias Manohar untuk menjadi temannya. Sanjay selalu mengagumi Kalpanak dengan kebaikan dan ketulusan hatinya. Karena sebuah pekerjaan, intensitas pertemuan mereka menjadi sangat lebih sering, sehingga kedekatan mereka berubah menjadi sebuah sahabat. Menjelang tahun baru, perusahaan Manobala akan mengadakan acara perayaan besar-besaran. Manobala mengungkap bahwa dirinya telah menyebarkan undangan untuk acara tersebut tanpa persetujuan Kalpanak. Manobala menuliskan pada undangan tersebut jika Sanjay akan hadir sebagai tamu utamanya. Kalpanak kaget dan panik. Mana mungkin ia menghadirkan Sanjay Ramasamy? Para Sanjay saja Kalpanak tidak pernah melihatnya. Manobala berusaha merayu dan meyakinkan Kalpanak. Manobala sangat ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan besar tersebut karena wajah pimpinan itu tak jarang diketahui banyak orang. Kalpanak sadar bahwa bosnya sama sekali tidak tahu wajah Sanjay. Kalpanak menyanggupi permintaan Manobala. Dia akan mendatangkan Sanjay Ramasamy ke acara perayaan tahun baru. Mencari orang dan menjadikan orang lain sebagai Sanjay adalah ide gila Kalpanak untuk mengelabui bosnya. Kini Kalpanak berpikir siapa yang cocok menjadi Sanjay. Ia teringat temannya bernama Satya. Kalpanak meminta Satya untuk berlagak layaknya seorang miliarder. Di sela kesibukannya di perusahaan Air Voice, Sanjay selalu menyempatkan datang untuk bertemu dengan Kalpanak. Saat Sanjay datang ke tempat Kalpanak yang sedang bersama Satya, Kalpanak memperkenalkan laki-laki itu sebagai Sanjay Ramasamy. Sanjay asli alias Manohar langsung tertawa. Sanjay menilai Satya sebagai seorang pelawak. Sosoknya tidak mirip sama sekali dengan Sanjay. Mengetahui Satya tidak bisa meyakinkan di depan Sanjay, badan Kalpanak menjadi lemas karena dia akan dimarahi bosnya dan akan dipermalukan banyak orang jika kebohongannya terbongkar. Kalpanak jujur kepada Manohar bahwa selama ini hubungan Kalpanak dan Sanjay hanyalah karangan yang Kalpanak buat. Sanjay menenangkan Kalpanak yang sedang sedih. Ia tidak tega melihat gadis yang ia cintai. Sanjay mengajari Satya bersikap seperti seorang miliarder. Alih-alih mendukung Satya, Kalpanak malah menilai aura Manohar lebih cocok sebagai Sanjay. Kalpanak memohon kepada Manohar untuk dirinya menjadi Sanjay di acara malam perayaan nanti. Permintaan Kalpanak disetujui oleh Manohar. Malam perayaan pun datang. Manobala dan para undangan yang hadir tak sabar menunggu kedatangan Sanjay Ramasamy. Kalpanak saat itu juga menunggu kedatangan Sanjay dengan harap-harap cemas. Manohar alias Sanjay pun datang dengan mobil mewahnya. Kalpanak melotot melihat hal tersebut. Pikiran Kalpanak langsung menghitung otomatis biaya yang harus dikeluarkan untuk mobil yang disewa oleh Manohar. Kalpanak tidak menyangka sambutan hangat diterima oleh Manohar. Pesona Manohar memang meyakinkan seperti orang kaya. Kalpanak merasa berhasil membodohi banyak orang. Terlihat semua orang menikmati acara tersebut, lebih lagi Manobala yang sangat senang pada malam ini. Selesai acara, Manohar alias Sanjay dan Kalpanak pulang bersama menggunakan sebuah bus. Tawa mereka tak henti-hentinya. Sanjay menikmati wajah cantik di sampingnya. Hati Sanjay tak mampu menahannya. Ia ingin mengungkapkan cintanya tersebut. Tiba-tiba suara tawa Kalpanak berhenti ketika Sanjay mengucapkan I love you. Keseriusan Sanjay membuat Kalpanak tertegun. Ia salting dan tak bisa langsung memberikan jawabannya. Sanjay akan menunggu jawabannya. Sanjay menguji Kalpanak. Biarlah Kalpanak mengenalnya sebagai sosok Manohar yang miskin tanpa gemilang harta. Apalagi Kalpanak menerima cintanya, maka Sanjay akan mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Sebaliknya, apabila Kalpanak menolak cintanya, Sanjay akan pergi dari kehidupan Kalpanak. Keesokannya, Kalpanak dan Sanjay telah berjanji bertemu di sebuah pantai. Kalpanak sudah menyiapkan jawaban untuk Manohar. Kalpanak menerima cinta Manohar. Namun Kalpanak tak mau menikah saat ini karena ia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Sanjay yang sebelumnya sudah berniat akan mengungkap identitasnya setelah Kalpanak menerima cintanya. Hadiah sebuah apartemen mewah juga telah ia siapkan untuk Kalpanak. Namun keadaan tak memberinya kesempatan untuk bicara. Kalpanak mengoceh bercerita tentang masa lalu keluarganya. Kalpanak dulu adalah seorang konglomerat. Namun keluarganya bangkrut karena ditipu oleh adik iparnya. Ayahnya dulu memiliki 3 mobil merek Ambassador. Janji Kalpanak sebelum menikah adalah membeli salah satu mobil mirip Ambassador seperti yang dimiliki ayahnya dulu. Kalpanak memberikan pilihan kepada Sanjay mau menunggunya atau mencari wanita lain.
Namun Sanjay memilih menunggu karena Kalpanak layak dijadikan seorang istri dan layak untuk ditunggu. Selain ceria, Kalpanak juga adalah sosok yang pekerja keras. Dia berjuang mengumpulkan uang demi uang untuk meraih impiannya, yakni membeli sebuah mobil. Akhirnya mobil impiannya terbeli. Kalpanak memamerkannya kepada Manohar. Kalpanak ketiban sebuah rejeki nomplok. Ia juga memamerkan kepada Manohar bahwa ia telah menerima sebuah apartemen mewah dari perusahaan perumahan untuk bisnis promosi. Ya, apartemen itu adalah dari Sanjay. Sanjay telah mengutus anak buahnya untuk memberikannya kepada Kalpanak. Sanjay turut senang mendengar hal tersebut. Kalpanak mengundangnya datang ke apartemen barunya. Perusahaan Air Voice sedang di tahap kejayaan. Sanjay juga mendapat kabar bahwa perusahaannya telah mendapat sebuah lisensi perhotelan ke negara Inggris. Sanjay datang ke apartemen baru Kalpanak karena Sanjay besok pagi akan ke Inggris. Sanjay berbohong jika Ibu Manohar sakit dan membutuhkan biaya. Sanjay akan menjual tanah yang ada di desa. Pada saat malam hari, tiba-tiba Kalpanak menelpon Sanjay meminta untuk segera bertemu malam ini segera, sebelum besok pergi berpisah. Ternyata Kalpanak menjual mobilnya dan memberikan uangnya kepada Manohar. Hati Sanjay tersentuh. Uang sebesar 2 lakhs atau sekitar 39 juta bisa digunakan Kalpanak untuk keperluan lain, tapi Kalpanak memberikannya cuma-cuma kepada Manohar. Kalpanak selalu membuatnya merasa bangga memilikinya. Kalpanak juga ingin berpamitan bahwa dia akan ke Mumbai untuk syuting sebuah iklan. Keduanya berpisah malam itu. Pagi harinya Sanjay berangkat ke Inggris dan Kalpanak pergi ke Mumbai. Saat kereta yang dinaiki Kalpanak melaju, Kalpanak seperti mendengar seseorang menangis di area bawah kursi. Ia mencari keberadaan suara tersebut. Dan benar saja, seorang gadis muda bernama Amuda bersembunyi di bawah kursi Kalpanak. Amuda mengaku bahwa ia adalah korban human trafficking. Banyak puluhan korban berada di gerbong lainnya. Para penjahat itu mengetahui bahwa tawanannya hilang dan mencarinya ke seluruh gerbong. Amuda dan Kalpanak bersembunyi di dalam toilet. Namun tempat persembunyian mereka berhasil ditemukan oleh para preman tersebut. Bukan Kalpanak namanya. Jika belum mengorbankan dirinya, Kalpanak rela memberikan perhiasan yang menempel di badannya untuk diberikan kepada preman-preman tersebut. Kalpanak mengira preman itu sudah pergi. Amuda dan Kalpanak keluar dari toilet. Tak disangka para preman itu masih menunggu mereka di gerbong kereta. Kalpanak lari mencari pertolongan. Untung Kalpanak bertemu dengan para tentara India. Ia menceritakan semua yang dialami di gerbongnya. Para tentara tersebut kemudian melawan para preman-preman itu dan berhasil menangkap para preman-preman tersebut. Kalpanak menceritakan semuanya kepada Manohar. Manohar alias Sanjay makin kagum dengan Kalpanak. Manohar mengatakan bahwa pertama kali ia bertemu dengan Kalpanak adalah ketika Kalpanak membantu para disabilitas. Hal itulah kemudian membuat Manohar alias Sanjay jatuh cinta untuk pertama kali kepada Kalpanak. Hingga saat ini, Kalpanak heran mengapa Manohar bisa mengetahui hal tersebut. Manohar akan memberitahu kebenaran yang sesungguhnya kepada Kalpanak setelah ia datang dari Inggris. Kejahatan human trafficking memang marak di India. Dan hebohnya penemuan puluhan korban human trafficking semalam menjadi perhatian khalayak ramai. 25 korban sudah diamankan di rumah sakit kota Chennai. Kalpanak menunda perjalanannya ke Mumbai. Para penjahat human trafficking satu persatu ditangkap. Salah satu penjahat besar atau dalang di balik kejahatan perdagangan orang itu bernama Laxman. Kalpanak diberitahu oleh seorang polisi wanita bernama Malavizi bahwa 2 korban yang ia selamatkan hilang dari rumah sakit. Kalpanak menengok memastikan kabar tersebut. Di rumah sakit, Kalpanak bertemu dengan Laxman. Tak disangka bahwa petugas keamanan di sana juga bekerja sama dengan Laxman. Kalpanak tak bisa berbuat apa-apa. 2 gadis yang hilang telah dibuang Laxman ke laut. Sungguh kejam hati Laxman. Tega menyakiti anak yang tak bersalah. Karena Kalpanak telah mengetahui identitas Laxman, kini Kalpanak menjadi incaran Laxman. Kalpanak merasa tak tenang dan ketakutan mengetahui bahwa kabar nyawanya kini terancam. Anak buah Laxman sudah berada di rumah Kalpanak. Kalpanak bersembunyi di sebuah ruangan. Ketika anak buah Laxman beraksi, suara bel rumah Kalpanak berbunyi. Dari luar, Sanjay mengetuk pintu Kalpanak. Sanjay langsung datang dari Inggris dan langsung menemui Kalpanak. Namun ia kira Kalpanak sedang berada di rumahnya. Kalpanak ketakutan ketika Sanjay pergi meninggalkan rumahnya. Anak buah Laxman bergegas mencari Kalpanak. Dan tiba-tiba suara kring terdengar dari bilik pintu. Handphone Kalpanak berbunyi. Ternyata Sanjay berusaha menelpon Kalpanak. Kalpanak tidak dapat mengangkat telepon genggamnya. Keburu preman itu menemukan persembunyian Kalpanak. Sekuat tenaga Kalpanak membela diri dan lari keluar apartemen.
mendengar ada keributan di belakang. Sanjay yang masih berada di sekitar apartemen melihat dari spion kaca. Melihat Kalpanak ada di sana bersama para preman-preman, Sanjay marah dan langsung menghabisi semuanya. Tiba-tiba Kalpanak menghilang. Sanjay mencari ke sana kemari, tidak menemukannya. Di sisi lain, Kalpanak ditangkap oleh Laksman. Laksman memang orang yang sangat kejam. Dia tega menghabisi siapapun tanpa pandang bulu. Sanjay menemukan Kalpanak yang sekarat di apartemennya. Kalpanak yang berusaha tenang menyuruh Sanjay segera pergi. Sanjay memeluk Kalpanak menenangkannya. Suara pukulan keras menghantam kepala Sanjay, tersungkur bersama Kalpanak. Sanjay berusaha berdiri melawan, namun ia kehabisan tenaga untuk bangkit. Laksman memukul kembali kepala Kalpanak hingga tewas. Sanjay yang melihat hal tersebut tak mampu berbuat apa-apa. Laksman juga kembali melayangkan pukulannya ke kepala Sanjay, hingga Sanjay tak sadarkan diri. 2 tahun telah berlalu. Sanjay selamat dari masa kritisnya, hanya saja Sanjay kini kehilangan memorinya. Sanjay hanya mampu mengingat dalam waktu 15 menit saja, kemudian hilang dengan seketika. Apa yang dialaminya selalu ia catat, mulai dari alamat rumah dan orang-orang di sekitarnya. Kesehatan mentalnya juga terganggu. Kini Sanjay bukan lagi pemuda yang tampan. Penampilannya kini berubah dengan sangat drastis, menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Meski demikian, Sanjay tetap seorang pemilik perusahaan Air Voice. Salah satu ingatan Sanjay yang tersisa adalah bagaimana Kalpanak dan Sanjay menerima pukulan hingga menenggut nyawa kekasihnya. Sanjay kini menghabiskan waktunya dengan melakukan balas dendam kepada Laksman. Kini Sanjay tinggal di apartemen milik Kalpanak. Apartemen itu disulap menjadi sebuah markas. Foto Laksman beserta anak buahnya berada di sana. Di sisi lain, mahasiswi bernama Citra sedang ingin melakukan sebuah penelitian. Ia penasaran dengan penyakit yang dialami Sanjay. Namun penelitian itu tertolak karena Sanjay tidak diizinkan untuk diteliti dengan alasan kepolisian. Sanjay melakukan aksi balas dendamnya, kemudian ia pergi menggunakan sebuah bus. 2 orang anak buah Laksman terbunuh di tangan Sanjay. Kasus ini membuat Inspektur Raffi bergerak. Ia menemukan tiket bus di dekat TKP. Dari situ Inspektur Raffi memulai penyelidikannya. Melihat anak buahnya dibunuh dengan cara yang sama, Laksman tidak terima. Dia segera mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang melakukan ini kepada dirinya. Inspektur Raffi yang terus mencari pelaku pembunuhan di dekat TKP. Setelah ditelusuri, Inspektur menanyakan kepada sopir bus. Ketika sopir bus menunjukkan orang yang dicari muncul di dekatnya. Raffi berusaha mengejar Sanjay yang melarikan diri. Raffi kehilangan Sanjay. Raffi terus mencari dan berhasil menemukan tempat tinggalnya Sanjay. Raffi menemukan Sanjay yang berada di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Raffi menyergap tubuhnya Sanjay. Sanjay tak bisa melawan. Sanjay diikat. Setelah mengikat Sanjay, Raffi berkeliling rumah dan melihat-lihat dokumen yang disusun oleh Sanjay. Raffi menemukan buku harian Sanjay yang ia tuliskan dulu sebelum penyerangan Laksman. Sanjay berhasil lepas dari ikatan yang dibuat oleh Raffi. Kini Sanjay menyerang Raffi tanpa ampun. Nyawa Raffi tertolong dengan suara bel apartemen Sanjay. Sanjay menyembunyikan tubuh Raffi. Rupanya asisten pribadi Sanjay dan dokter pribadinya datang. Mereka memang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Sanjay. Sanjay memang menginginkan hidup sendiri di apartemen Kalpanak. Segala fasilitas yang dia punya tidak dia gunakan saat ini, termasuk fasilitas kendaraan pribadinya. Seperti tidak terjadi apa-apa, Sanjay telah melupakan Raffi yang telah ia sekap. Sanjay keluar rumah untuk makan di sebuah restoran. Tak sengaja Citra bertemu Sanjay. Karena penasaran dengan penyakitnya, Citra berusaha mendekati Sanjay dan mengajak Sanjay berteman. Citra melihat sendiri peralatan lengkap yang dibawa oleh Sanjay untuk menunjang aktivitasnya seperti kamera dan alarm yang akan berbunyi setiap 15 menit. Citra mencoba meminta agar Sanjay mengambil fotonya dan ditulis sebagai sahabat. Sanjay mau melakukan agar bisa meninggalkan Citra. Kegiatan Laksman telah diketahui oleh Sanjay. Pada malam hari Laksman akan berada di sebuah klub malam. Sanjay sudah berada di sana. Karena Sanjay sudah mengumpulkan banyak informasi tentang Laksman. Sanjay berencana menghabisinya di sebuah parkiran. Sanjay mencoba menelepon Laksman, namun tak disangka yang mengangkat telepon Laksman adalah anak buahnya. Ketika berada di parkiran, Sanjay langsung menyerang orang tersebut. Sanjay mencocokkan orang itu dengan fotonya Laksman. Menyadari bahwa yang ia hajar bukanlah Laksman, Sanjay langsung kabur setelah mendengar sebuah tembakan.
Sebelum anak buah Laksman meninggal, ia mengatakan bahwa musuh Laksman terkait kasus 2 tahun lalu telah mengincar dirinya. Laksman murka, ia menumpas habis musuh-musuhnya saat ia sadar bahwa musuh yang dihabisinya bukanlah pelaku utama. Laksman kemudian putus asa. Citra menemukan tempat tinggal Sanjay. Saking penasarannya, ia masuk ke rumah Sanjay yang saat itu sedang tidak berada di rumah. Citra menyesal telah datang ke rumah Sanjay. Ia melihat deretan foto Laksman dan kata-kata buas. Tak pernah terpikir bahwa orang yang sangat ingin ia temui adalah sosok yang sangat menakutkan. Ia sempat mengambil buku harian Sanjay. Citra membuka sebuah lemari di dekatnya. Sontak Citra merasa kaget melihat Inspektur Raffi berada di sana. Raffi ditemukan dalam keadaan terikat. Citra membuka ikatan Raffi setelah meyakinkan Citra bahwa Raffi adalah seorang polisi. Aksi mereka diketahui oleh Sanjay. Sanjay yang sudah tidak mengenali keduanya ingin mengejarnya karena sikap mereka yang mencurigakan. Raffi berlari keluar dan tertabrak sebuah kendaraan hingga tewas. Citra ketakutan bukan kepalang. Citra berlari dan bersembunyi. Citra mendengar bunyi bip dari alarm Sanjay yang menandakan Sanjay melupakan segalanya. Citra bernafas lega dan melarikan diri meninggalkan Sanjay yang kebingungan. Citra mengenal Laksman sebagai sosok yang sangat baik karena melihat foto Laksman berada di deretan rumah Sanjay. Ia segera menghubungi Laksman dan memberitahu apa yang dilihatnya hari ini. Laksman pergi ke tempat yang dimaksud oleh Citra. Di waktu yang sama, Sanjay menyelinap ke rumah Laksman. Mereka saling mencari, telepon rumah Laksman berbunyi. Sanjay mengangkat telepon itu, Citra langsung berbicara. Ia mengira yang mengangkat telepon adalah Laksman. Citra khawatir karena Sanjay telah memiliki fotonya Citra. Citra meminta Laksman untuk mengambil foto itu untuknya. Karena kekonyolan tingkah Citra, Sanjay pergi ke asrama Citra. Sanjay ingin membunuh Citra karena telah menghalangi rencananya. Citra panik dan berusaha melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Citra mematikan listrik asrama hingga membuat Sanjay terjebak di dalam sebuah lift. Citra langsung menelpon polisi. Dengan personil yang cukup banyak, Sanjay berhasil diamankan setelah mengamuk kepada Citra. Sanjay ditangkap dan diamankan ke kantor polisi. Namun Sanjay tak ditahan lama. Fancat menjemputnya untuk pulang. Citra membuka buku harian Sanjay yang ia bawa dari rumahnya. Dalam buku harian itu banyak diceritakan masa lalu Sanjay hingga kepulangannya dari Inggris. Tak ada tulisan Sanjay lagi sejak saat itu. Citra menyusun puzzle kehidupan Sanjay sebelumnya, mulai dari bertemu dengan orang-orang yang berada di buku harian Sanjay. Setelah mengetahui kebenarannya, Citra merasa bersalah kepada Sanjay. Citra menemui Sanjay di rumah sakit dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Citra mengaku telah salah memberitahu Laksman tentang dirinya. Citra berjanji akan membuat Sanjay bertemu dengan Laksman. Mengetahui adik kembarannya dalam bahaya, Ram menemui Laksman. Ram mengatakan dia akan melindungi Laksman apapun yang terjadi. Baik Ram ataupun Laksman adalah sosok yang sangat kejam. Perdagangan orang dan melakukan pembunuhan seorang gadis menjadi bukti nyata kekejaman kakak beradik ini. Citra dan Sanjay sudah berada di pabriknya Laksman. Sanjay menunggu di luar pabrik sedangkan Citra masuk terlebih dahulu untuk memastikan keberadaannya Laksman. Citra tidak mengetahui bahwa yang berada di pabrik adalah Ram. Saat Citra menelpon Sanjay, suara Citra terdengar oleh para buruh. Para buruh mengejar Citra dengan tertatih. Citra berusaha melarikan diri. Beruntung Citra menaiki sebuah bajai. Ia berhasil dari kejaran para buruh tersebut. Tak diketahui bagaimana Ram menemukan tempat tinggal Citra. Ram dan Laksman sudah berada di sana. Mereka mengincar Citra dan mengancam penghuni asrama. Suara tembakan dilayangkan Ram kepada salah satu penghuni asrama. Ram, si pembunuh itu memaksa Citra untuk menemukan Sanjay dan membawanya ke sini. Citra berjuang keras mencari Sanjay, hujan guntur tidak diperdulikannya. Di kesempatan itulah Citra memanfaatkan diri untuk melarikan diri dari anak buahnya Laksman. Tak sengaja Citra menabrak seseorang dan sosok itulah yang Citra sedang cari. Ya, Citra bertemu dengan Sanjay. Citra memohon kepada Sanjay untuk diselamatkan. Karena Sanjay tidak mengenal Citra, Sanjay pergi begitu saja. Citra terus memohon dan ketika Citra menyebut nama Laksman, mata Sanjay kembali garang. Seketika Sanjay terbalik dan bereaksi. Sanjay membunuh semua orang yang mengejar Citra.
Citra berhasil membawa Sanjay ke asrama. Citra ketakutan sesuatu terjadi di asrama jika ia tidak segera menemukan Sanjay. Di sana terlihat Laksman dan saudara kembarnya Ram untuk menunggu Sanjay. Inilah momen yang sudah ditunggu Sanjay untuk membalas kematiannya Kalpanak. Sanjay bingung mana Laksman yang asli, namun Citra mengompori bahwa Sanjay belum membunuh Laksman dan saudaranya karena keduanya sama-sama jahat. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Dengan amarah semua kekuatannya dikerahkan. Kemarahannya dilampiaskan anak buah Laksman sampai kabur melarikan diri. Sanjay sempat kewalahan menghadapi Ram dan Laksman. Sanjay terluka dan berdarah. Sanjay melihat bayangan Kalpanak. Kekuatan Sanjay seketika kembali pulih dan bertambah dengan sangat kuat. Ya, sosok Kalpanak mampu memberikan kekuatan tersendiri bagi Sanjay. Tubuh kekar menerkam musuh yang diincarnya secara buas dan juga liar. Laksman telah membunuh gadis baik hati yang ia cintai dan belum sempat ia bahagiakan. Serangan Sanjay yang membabi buta membuat kedua saudara kembar itu kehilangan nyawa. Meski begitu, Sanjay masih belum puas. Sanjay tetap memukul mayat Ram dan Laksman. Amarah Sanjay sangat membara. Sanjay murka terhadap mereka yang telah menghancurkan kehidupannya dengan Kalpanak. Citra menghentikan aksinya Sanjay. Balas dendam Sanjay sudah tuntas. Sanjay pergi dan mengendarai sebuah mobil. Sanjay kembali teringat kebaikan Kalpanak. Ketulusan hatinya telah merubah Sanjay. Sanjay banyak belajar dari sosok Kalpanak bahwa jika kita berbuat baik akan mendatangkan kebahagiaan. Dan untuk pertama kalinya setelah kepergian Kalpanak, Sanjay kembali bisa tersenyum. Dan film pun selesai.